Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo nyong Banyumas Wayang channelnya bocah belajaran. Video kali ini saya akan mempraktekkan pemasangan prodomas ya sedulur. Ini perbedaannya masang prodomas dengan memasang geringsing. Ini bedanya seperti ini, nanti prosesnya kita lihat saja. Ini yang putih-putih yang mau saya prodo bagian Mekuta, Jamang, Praba, semuanya akan saya blek prodomas. Bagaimana prosesnya? Langsung saja kita simak bahannya. Itu untuk pengeleman saya biasa menggunakan cat dextro ya sedulur. Dextro itu seperti sama halnya dengan Avian, cuma dextro itu lebih cepat kering daripada Avian. Untuk tingkat encernya lem beda dengan grenjing ya sedulur. Kalau grenjing itu biasanya agak kental dan pemasangannya juga lebih tebal. Tidak seperti prodomas itu cukup encer saja sudah cukup. Tidak perlu tebal-tebal. Yang penting asal basah encernya, kena catnya. Dulu waktu pertama kali saya pasang prodomas, pertama kali dan masih belajar, saya kira itu pengeleman masang prodomas itu sama dengan grenjing, dan ternyata tidak sama sedulur. Waktu pertama kali saya pasang, saya lem kasih yang kental dan tebal seperti memasang grenjing. Dan ternyata setelah saya pasang grenjing, saya pasang prodo, setelah dipasang itu masih baik-baik saja. Tapi ketika besoknya 1 hari 2 hari itu terlihat efeknya sedulur. Efeknya itu prodonya itu mengkirut, jadi peritat-peritut kayak gitu sedulur. Tidak rata, mengkirut, itu karena lemnya itu ketebelan dan terlalu kental. Jadi prodonya itu mengkirut, berkeriput, bahasa Indonesianya itu berkeriput. Karena masang prodo itu kan tidak diusek-usek ya dulur, cuma ditempel-tempelkan pakai jari saja. Beda dengan grenjing, pemasangannya kan diusek-usek, jadi itu nempelnya itu lebih kencang, lebih rata. Kalau prodomas itu kan di tenet-tenet tok pakai jari, jadi tidak, nempelnya itu tidak namanya padat, itu enggak madet lemnya. Jadi untuk prodomas itu cukup yang encer saja dan tidak perlu tebel-tebel. Seperti itu ya sedulur perbedaannya untuk masalah pengeleman. Untuk masalah tingkat pengeringan lem sih sama saja ya sedulur.
dengan pengeringan lem grenjeng. Sama saja keringnya kering sentuh tapi masih lengket di tangan. Itu untuk proses penempelan prodonya. Hanya saja untuk prodo emas, walaupun mungkin agak kekeringan lemnya, masih bisa nempel ya sedulur, jika gerincing itu tidak bisa. Sepertinya ini sudah cukup ya sedulur, sudah cukup kering, agak kering. Kita siapkan prodo emasnya, dibasahin lagi ya sedulur, seperti kemarin waktu nyelup. Habis dicelup kan sudah kering, mau dipasang itu dibasahin lagi supaya nempelnya itu rata dan yang kena prodo itu yang ada lemnya saja. Biasanya kalau kertasnya itu tidak dibasahin, nanti yang tidak kena lem tetap bisa prodonya itu nempel, terbuang sia-sia. Kalau dibasahin dulu itu kan bisa yang nempel cuma yang ada lemnya, sisanya masih nempel di kertas. Itu bisa dimanfaatkan lagi. Biasanya kalau tidak dibasahin itu terbawa semua, yang walaupun tidak kena lem, prodonya ikut terbawa dan terbuang sia-sia, kan kasih sayang, mahal-mahal tapi terbuang sia-sia. Juga saat basah itu kan kertasnya jadi agak transparan dan mudah untuk memilih lokasi yang mau diprodo. Kayak gue ya sedulur. Untuk jumlah prodo, jika ada yang bertanya-tanya, untuk ulasan seperti itu modelnya blek prodo itu habis berapa tag ya gitu. Ini kalau ulasan seperti ini yang enggak full di blek prodo sih hanya beberapa. Untuk ukuran karno sekitar 70 lembar ya sedulur, 70 lembar prodo emas. Untuk model yang banyak di blek prodo, satu tag kan kalau prodo yang 98%, satu tagnya kan isinya nggak nyampe 100 tapi sekitar 98 atau 90 berapa lah, tapi yang jelas tidak sampai 100 lembar. Itu untuk karno sekitar 70 lembar prodo emas ya sedulur. Mungkin kalau yang 98% ya satu tag lah. Kalau yang 98% itu kan prodonya sekitar 78 lembar, yaitu sekitar 70 lembar untuk satu wayang karno. Setelah selesai pemasangan prodo, tinggal ditekan-tekan. Ini pakai kertas itu yang bekas prodo ya dulur. Saya kumpul-kumpulkan buat neken prodonya
supaya melekatnya itu lebih kencang. Kan kadang cuma asal nempel saja tapi belum kencang. Nah ini fungsinya untuk nempel di press supaya lebih kencang nempelnya. Seperti itu ya sedulur cara pemasangannya. Itu kan masih tertutup, banyak tatahan yang masih tertutup prodo. Kalau sudah agak kering kita sapu ya sedulur, sapu pakai kuas, tapi kuasnya yang halus ya sedulur, kuas yang halus agar tidak baret prodonya. Dan kuasnya itu pelan-pelan, tidak perlu ditekan. Kalau sudah dikuas itu lubang-lubang tatahan yang tertutup prodo itu tersapu. Dan terlihat lagi lubangnya. Seperti itu ya sedulur cara pemasangan prodo emas untuk wayang Karno model ulasan blek. Itu nanti yang di blek prodo nanti saya kasih mangsi banyu seperti biasa, model Ki Entu Susmono pakai mangsi banyu merah di bagian yang di blek prodo. Seperti itu ya sedulur video kali ini. Jika sedulur merasa video ini bermanfaat, ya silakan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat lagi buat sedulur semua di luar sana yang pengen tahu caranya masang prodo emas. Di like juga jika suka, jika tidak suka ya dislike juga tidak apa-apa. Silakan di komen jika ada yang perlu ditanyakan dan kurang jelas, saya akan bantu jawab sebisanya. Seperti itu ya sedulur video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun, salam welulang garing.